Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Rizky Maulana dengan nomor induk mahasiswa 2103020043, kelas Teknik Sipil 2021B. Pada video kali ini, saya akan memaparkan laporan hasil survei lalu lintas di Jalan Garuda, Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Adapun pokok pembahasan yang saya akan paparkan yang pertama yaitu volume lalu lintas, yang kedua kecepatan kendaraan, yang ketiga inventarisasi jalan, dan yang keempat tingkat pelayanan publik. Profil atau titik pusat yang kami teliti yaitu terdapat pada Jalan Garuda, bertempatan di depan kolam renang Tirta Alam, untuk meneliti ruas jalan dari arah pusat kota ke arah Ciberem. Adapun data ruas jalan yang kami peroleh yaitu panjang ruas jalan 5.183 meter, lebar jalan 8 meter, bahu jalan 0,3 meter, tipe jalan 2/2 UD, jumlah lajur 2 lajur 1 jalur, jenis perkerasan yaitu aspal hot mix, dan lebar lajur yaitu 4 meter. Tentang volume jalan. Jalan merupakan infrastruktur yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lain. Jalan memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sebagai penggerak roda perekonomian, sosial, politik, dan budaya. Tujuan meneliti tentang volume yang pertama yaitu mengetahui jam puncak arus lalu lintas, yang kedua mengetahui besarnya volume kendaraan pada jam puncak, yang ketiga mengetahui besarnya tingkat kepadatan di suatu daerah, yang keempat mengetahui kecepatan lalu lintas di suatu daerah pada jam-jam sibuk. Untuk manfaat penelitian volume, yang pertama sebagai dasar perencanaan lalu lintas, sebagai dasar untuk menentukan manajemen lalu lintas. Hasil survei volume dari arah Ciberem ke pusat kota ataupun sebaliknya, kami membuat 3 sesi hasil penelitian, yaitu sesi pagi, siang, dan sore. Adapun dari tiap seksi, kami meneliti selama 2 jam dengan menggunakan alat bantu yaitu sebuah aplikasi yang bernama Multi-Counter. Untuk menentukan kapasitas jalan, digunakan rumus yaitu C sama dengan CO dikali FCW dikali FCSP dikali FCSF. Yang diketahui, CO atau tipe jalan 2/2 UD sama dengan 2.900. FCW atau lebar jalur 8 meter sama dengan 1,14. FCSP atau pemisah arah 50/50 sama dengan 0,94. Dan FCSF atau bahu jalan 0,3 meter sama dengan 0,8 meter. Dari hasil kali tersebut diperoleh 2.672,570 dari pusat kota ke Ciberem ataupun sebaliknya. Yang kedua yaitu kecepatan kendaraan. Pada kecepatan kendaraan dilaksanakan menggunakan 2 cara, yaitu cara manual. Pada cara manual, kami memakai stopwatch, yaitu yang bertujuan untuk mengukur waktu. Dengan cara pemakaiannya yaitu satu orang sebagai patok pengukur dan satu orang lagi sebagai pengukur. Yang kedua yaitu menggunakan alat. Pada cara penggunaan alat, kita memakai aplikasi yang bernama Smart Speed.
yang dimana aplikasi itu digunakan untuk mengukur kecepatan. Pemakaian aplikasi tersebut sangat mudah, tinggal dipusatkan ke suatu kendaraan, maka akan muncul kecepatan dari kendaraan tersebut. Untuk menentukan sampel data kendaraan, kita harus meneliti dari volume kendaraan dan melihat pada jam sibuk atau peak hour. Pada penelitian yang kami buat, peak hour dari Jalan Garuda terdapat pada sesi sore, yaitu pada jam 17 sampai jam 18. Dan nilai peak hour yang diperoleh yaitu 1692 pada ruas pusat kota Ciberem maupun sebaliknya. Setelah diketahui peak hour, langsung dimasukkan ke dalam rumus sampel, yaitu N sama dengan N dibagi 1 ditambah N dikali E kuadrat, yang dimana N yaitu peak hour dan E kuadrat yaitu margin error. N sama dengan 1692 dibagi 1 ditambah 1692 dikali 0,1. Maka didapatkan hasil 94. Setelah mendapatkan nilai sampel untuk arah Ciberem dan pusat kota, yaitu dimasukkan ke persentase pada jenis kendaraan. Jenis kendaraan MC dengan persentase 79%, maka jumlah sampel yang diperoleh yaitu 75. Jenis kendaraan LV dengan persentase 19%, maka jumlah sampel yang didapat yaitu 18. Yang ketiga HV dengan persentase 1%, maka jumlah sampel yang diperoleh yaitu 1. Untuk penentuan sampel data kendaraan dari arah pusat kota ke arah Ciberem, yaitu sama, sampelnya 94, tetapi pada persentasenya berbeda. Pada kendaraan NC dengan persentase 78%, maka jumlah sampel yaitu 73. Pada kendaraan LV dengan persentase 20%, maka dapat jumlah sampel yaitu 19. Dan pada jenis kendaraan HV dengan persentase 2%, maka didapatkan jumlah sampel yaitu 2. Yang ketiga yaitu inventarisasi jalan. Inventarisasi berasal dari kata inventaris, yang berarti daftar barang-barang. Jadi, inventarisasi adalah kegiatan untuk mencatat dan menyusun barang-barang atau bahan yang ada secara benar menurut ketentuan yang berlaku. Inventarisasi dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut. Inventaris dilakukan untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satu jalan. Jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan perlengkapannya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air. Pada skema jalan, diteliti bahwa Jalan Garuda memiliki daerah milik jalan sebesar 17,8 meter, yang terdiri dari badan jalan, bahu jalan, fasilitas pejalan kaki, dan drainase. Bahan atau material dari jalan tersebut antara lain tanah dasar, lapisan pondasi, lapisan perkerasan beton, dan
terakhir lapisan permukaan aspal. Yang keempat yaitu tingkat pelayanan jalan. Pada tingkat pelayanan jalan terdapat 3 perhitungan. Yang pertama perhitungan volume lalu lintas, yang kedua perhitungan tingkat pelayanan jalan, yang ketiga kecepatan arus bebas. Yang pertama perhitungan volume lalu lintas yaitu QSMP sama dengan EMP LV dikali LV ditambah EMP HV dikali HV dan EMP MC dikali MC. Maka didapat EMP LV yaitu 1, LV-nya yaitu 4166 ditambah EMP HP yaitu 1,3 dikali HP-nya yaitu 347 ditambah EMP MC yaitu 0,4 dikali MC yaitu 16.611. Maka didapatkan hasil 4.166 ditambah 451,1 ditambah 6.644,4. Maka didapatkan hasil 11.261,5 SMP per jam. Yang kedua yaitu perhitungan tingkat pelayanan jalan. FC rasio sama dengan volume dibagi kapasitas. FC rasio yaitu volume yaitu 11.261,5 dibagi 2.672,57. Maka didapatkan hasil 4,213 tingkat pelayanan F. Yang ketiga yaitu kecepatan arus bebas, yaitu FP sama dengan FP0 ditambah FPW dikali FFPSF sama dengan FP0 yaitu 42 ditambah FPW yaitu 3 dikali 1 dikali FFPSF yaitu 0,96. Maka didapatkan hasil yaitu 43,2 km per jam. Kesimpulannya, arus lalu lintas tertahan pada kecepatan rendah. Sering kali terjadi kemacetan dan arus lalu lintas rendah. Sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.